Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa tiketnya nebeng pesawatnya teman saya. Biaya jet pribadi yang ditumpangi putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yakni Kaisang Pangarep untuk terbang ke Amerika Serikat diperkirakan 90 juta rupiah per orang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yakni Pahala Nainggolan. Pahala menuturkan ada 3 orang lainnya selain Kaisang yang turut menaiki jet pribadi tersebut, yaitu istrinya Erina Gudono, kakak iparnya, dan salah satu staf Kaisang. Jika ditotal maka biaya jet pribadi untuk 4 penumpang tersebut mencapai 360 juta rupiah. Pahala mengungkapkan, Kaisang wajib mengganti biaya tersebut jika jet pribadi yang ditumpanginya bersama rombongan tersebut adalah hasil gratifikasi. Jadi hari ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah. Ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya. Terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya ada beberapa hal yang ini kan SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti disetor uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya, jadi berempat. Kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja, gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu, beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa, itu mungkin seminggu lah depan gitu, nanti kita sebutkan kayak apa. Dan kalau di KPK, nah saya harus lapor pimpinan juga kan, gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan, gitu, nanti ditetapkan kayak apa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.